Selamat sore buat saudara-saudaraku tercinta dimanapun saudara berada. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Agus Kentus, dalam nama panggilannya Agus. Dan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara mengobati asam lambung yang naik dengan munculnya anxiety psikomatik, yaitu gangguan-gangguan kecemasan, gangguan kekhawatiran, gangguan ketakutan yang sangat luar biasa seperti apa yang pernah saya alami. Memang seperti pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, yang namanya asam lambung itu rasanya luar biasa. Kalau sakit luka bisa kita obati lukanya, pedih dan lain sebagainya itu bisa kita rasakan. Tetapi yang namanya asam lambung itu sangatlah tidak mudah kalau kita tidak mengetahui cara-caranya untuk mengobatinya. Karena dengan sensasi-sensasi yang ada, 1001 sensasi yang bisa kami rasakan tentang bagaimana asam lambung saya ketika naik. Seperti dada panas, ulu hati pedih, kepala sakit, keliengan, rasanya melayang-layang, keringat dingin yang selalu menghantui, membuat kita semakin rasa takut itu menjadi-jadi. Dan di sini saya mau berbagi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mengalami sensasi-sensasi karena asam lambung naik. Jadi saudara-saudara ketika mengalami asam lambung naik, janganlah saudara bertanya-tanya kepada orang yang belum pernah mengalami, tetapi bertanyalah kepada orang yang pernah mengalami. Karena apa? Ketika saudara bertanya sama orang yang belum mengalami, nanti saudara malah ditakut-takutin. Kenapa? Misalkanlah contoh, aku kok kena seperti ini tuh, asam lambung naik, kok pikir aku kayak rasanya melayang-melayang, mau pingsan, takut mati dan lain sebagainya. Tentu orang yang belum pernah mengalami akan mengatakan apa? Hati-hati loh, jangan-jangan kamu kena serangan jantung. Hati-hati loh, jangan-jangan kamu kena gini dan lain sebagainya. Semakin jadi saudara ketakutannya. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami. Tetapi dengan sensasi-sensasi yang saya rasakan, ternyata saya 3 bulan mengalami itu, dan saat ini saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya sudah sembuh total dan tidak merasakan sensasi-sensasi bahkan asam lambung yang naik. Yang saya rasakan dada panas, perut begah, dada begah, ulu hati pedih dan lain sebagainya, sudah tidak mengalami hal yang seperti itu. Sensasi-sensasi yang takut, keliengan, bahkan rasa takut mati itu sudah saya tidak merasakannya. Itu oleh anugerah Tuhan. Kenapa saya sangat bersyukur sekali dengan perjuangan untuk melawan, menanggulangi permasalahan asam lambung ini sangatlah luar biasa. Kalau kita rasakan sesuai beban yang kita alami, sangat berat sekali. Tetapi sebetulnya saudara-saudaraku ya, itu bukanlah berat, tetapi bagaimana kita meresponi rasa-rasa seperti itu. Nah, oleh karenanya hari ini saya mau berbagi tip yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sensasi-sensasi asam lambung naik, rasa begah perut, munculnya pikiran-pikiran, gangguan-gangguan kecemasan, gangguan kepanikan, gangguan ketakutan, rasa takut mati dan lain sebagainya. Ini saya mau berbagi terhadap saudara-saudaraku. Yang jelas janganlah takut,
dan janganlah khawatir. Pasti saya mendoakan kepada kita semua, semuanya akan baik-baik saja. Ya, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dengarkanlah saran dan solusi apa yang bisa saya bagikan terhadap saudara-saudaraku, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap sehat buat kita semua. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami asam lambung naik, munculnya sensasi-sensasi yang sangat menakutkan. Langkah yang pertama adalah carilah jawabannya. Kita harus mencari terlebih dahulu jawabannya. Tentunya saudara bertanya, loh jawabannya itu apa, Pak? Jawabannya adalah yang pertama kita harus memeriksakan kesehatan kita. Kita harus datang kepada spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam. Nah, di situ nanti saudara pasti diarahkan. Yang pertama diarahkan kepada apa? Lab, untuk mengetahui permasalahan dalam diri kita. Nah, ketika saudara sudah datang ke lab, maka saudara minta dikasih tahu dari hasil lab itu apa yang menjadi permasalahan dalam kesehatan saudara. Nah, di situ nanti dokter akan menjelaskan satu persatu mana yang harus kita atasi, mana yang harus kita tanggulangi. Contohnya lah kolesterol. Ya, kolesterol kita. Di situ akan tertulis standarnya itu berapa, misalkan 150. Nah, di situ di punya kita berapa, misalkan 250. Berarti kelebihan. Itu yang harus kita tanggulangi terlebih dahulu dengan minum-minum, menghindari makanan-makanan yang berlemak, minyak dan lain sebagainya. Mengkonsumsi bawang itu jauh lebih baik dan cepat untuk menurunkan kolesterol. Bawang putih, tapi bawang putih yang mentah ya, itu cepat sekali. Nah, di situ tentang TG. TG itu lemak dalam darah. Nah, itu yang mempengaruhi kesehatan kita. Itu kan akan terlihat standarnya berapa dan di punya kita itu berapa, itu akan terlihat. Nanti dijelaskan juga sama dokternya. Nah, ketika itu sudah selesai, nah, kenapa kok masih asam lambung kita itu masih ada? Masih kita rasakan begah, panas dalam dada, panas dalam perut, sensasi-sensasi itu kok masih ada. Langkah yang kedua, dokter pasti menyarankan saudara untuk dicek rongsen atau USG. Nah, di situ akan terlihat nanti. Ketika saudara sudah rongsen USG, bahwa hasilnya saudara bawa ke dokter, suruh membacakan apa yang menjadi permasalahan di situ supaya kita tahu. Ketika dokter menyatakan kalau saya yang saya alami hasil rongsen, hasil USG itu semuanya baik semua. Tulisannya tidak bisa dibaca, normal. Nah, dengan di situ kan kita bertanya-tanya, loh kenapa semuanya sudah hasilnya normal, tapi kok saya mengalami seperti ini. Nah, disinilah kita akan melihat, akan mengerti jawaban yang pertama. Berarti jawabannya apa? Kesehatan kita semuanya sudah normal. Ketika dokter sudah menyatakan hasil ronsen baik, hasil labnya cuma kolesterol misalkan atau TG-nya, berarti semua di situ normal. Berarti yang harus kita tanggulangi kolesterol kita, TG kita itu yang harus kita tanggulangi untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak. Nah, sekalian kita mengonsumsi obat yang penurun kolesterol itu nggak apa-apa juga, baik juga itu. Nah, tujuannya apa? Untuk menekan bagaimana kolesterol kita bisa turun, kolesterol kita bisa kembali normal. Ketika jawaban yang pertama sudah kita ketahui, udah nggak usah takut kita, nggak usah khawatir. Sekalipun kita merasakan sensasi-sensasi dada panas,
ulu hati, begah, sesak napas, tenggorokan, kerongkongan di dada itu rasanya kayak tersumbat ya, kayak tersumbat sampai di leher sini ini kayak tersumbat. Nah, yang ada dalam pikiran kita harus berpikir gini, oh jantungku normal, oh yang lain-lain tidak ada sakit, hatiku normal, paru-paruku normal. Itu sudah, itu langkah yang pertama. Jawabannya di situ. Jadi ketika asam lambung naik, sensasi itu muncul, saudara harus berpikir gini, jantungku normal, ngapain aku takut? Sekalipun saudara keliengan, ya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, kalau jawaban yang pertama sudah saudara ketahui, barulah saudara berjuang kembali mencari jalan yang kedua. Jalan yang kedua bagaimana? Ini sebuah perjuangan juga buat kita. Tidak ada kata yang tidak bisa, tidak ada yang kata yang tidak mungkin. Sekalipun banyak orang berkata anxiety, asam lambung anxiety itu sangat sulit disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berjuang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berjuang. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang mustahil bagimu, bagi saya, bagi kita semangat untuk memperjuangkan kesembuhan. Saya berani berkata, pasti kita bisa. Dengan iman percaya kita mengandalkan kuasa ilahi, kuasa Tuhan, pasti kita mampu mengatasi permasalahan itu. Memang tidak mudah, saudara ya, tidak mudah saudaraku. Banyak orang berkata, penyakit gitu saja kok bingung, penyakit gitu saja kok bingung. Bahkan cenderung saudara bisa berkelahi sama suami atau sama istri atau sama orang tua. Kenapa? Kelihatannya orang tidak sakit, tetapi merasakan sakit. Itulah anehnya asam lambung anxiety psikomatik itu. Makan enak, makan banyak, ya. Bahkan yang menjadi permasalahan tidur, susah tidurnya, itu juga menjadi masalah juga. Cuma itu yang kelihatan, yang bisa dibaca oleh orang lain, termasuk suami kita atau istri kita atau anak-anak kita atau orang tua kita. Yang bisa dibaca bahwa saudara sakit karena mengetahui bahwa saudara tidak bisa tidur. Ini yang diketahui oleh orang lain. Ya, tetapi nggak apa-apa. Tetaplah berjuang. Saya mau berbagi banyak hal tentang bagaimana memperjuangkan asam lambung anxiety ini. Ya. Nah, kali ini saya masih membahas tentang langkah yang pertama, yang harus saudara-saudara saya pahami, saudara saya mengetahui, yaitu tentang bagaimana mencari jawabannya melalui pemeriksaan spesialis dokter, yaitu hasil lab, hasil rongsen atau USG. Nah, ketika sudah mengetahui itu, jawaban yang pertama saudara sudah mengetahui. Apabila saudara masih ada permasalahan di dalam hasil lab, atasi terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, kolesterol, TG, terus tekanan darah, itu atasi dulu. Kalau itu sudah normal, baru ke hasil ronsen. Kalau hasil ronsennya sudah terlihat dan dibacakan oleh dokter spesialis penyakit dalam, menyatakan semuanya baik-baik saja, semuanya normal, yaitu jawaban sudah saudara dapatkan. Berarti saudara sehat. Nah, secara jasmani. Nah, dan yang kedua, yang terpenting, anxiety-nya, psikomatiknya apa? Kesehatan rohani kita ini yang perlu kita pahami. Karena di dalam hidup setiap manusia ada yang namanya dua kesehatan. Yang pertama kesehatan jasmani, yang kedua kesehatan rohani.
Kalau dokter sudah menyatakan kesehatan jasmani itu sudah baik, bagus, cuma kolesterol aja yang harus diatasi, TG saja yang harus diatasi, atau darah kita, tekanan kita yang harus kita atasi, itu sudah sehat, saudara. Atasi aja dulu itu. Ketika sudah diatasi, marilah kita melangkah yang kedua, yaitu kesehatan rohani kita. Rohani berbicara apa? Berbicara tentang bagaimana pikiran kita, kesehatan pola pikir kita, mindset kita, perasaan kita, hati kita. Ini yang harus kita atasi. Karena apa? Medis hanya bisa mengobati tentang fisik kita, tetapi kerohanian kita yang bisa mengobati yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola pola pikir kita dengan baik. Itu langkah-langkah yang perlu kita jalani. Percayalah, dengarkanlah pesan dan saran dari saya, ya, karena saya mengalami seperti itu. Teman saya ada yang mau 2 tahun sampai saat ini belum sembuh. Ada juga yang bertanya sama saya sudah 1 tahun belum sembuh. Ada juga yang 4 tahun itu ada belum sembuh sampai sekarang ini. Kenapa? Karena nggak mau berjuang, saudara ya, nggak mau berjuang untuk melawan segala sakit penyakit yang telah kita alami. Tetap semangat dalam diri kita. Janganlah takut. Janganlah khawatir tentang asam lambung, anxiety, kecemasan, gangguan kecemasan yang sangat luar biasa ini. Ikuti pesan-pesan saya untuk saat ini sampai di sini dulu. Nah, nanti saya akan sambung lagi di video-video channel yang berikutnya. Saudara bisa simak, carilah di situ, ketiklah Agus Kentus asam lambung, anxiety, psikomatik. Saudara akan mendapatkan bagaimana pengalaman yang saya alami. Saya yakin dan percaya kalau saya aja 3 bulan sembuh total dengan 1001 sensasi saya bisa menghadapi. Saya yakin saudara pun pasti bisa. Nanti akan saya bagikan lagi caranya yang kedua, tentang bagaimana ramuan-ramuan herbal kita yang kita minum, itu saya bagikan semuanya. Tapi ikutin semua ya saran-saran saya. Saya yakin hasilnya baik, hasilnya bagus. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami bagikan terhadap saudara-saudara saya yang mengalami asam lambung, anxiety, psikomatik. Nah, apabila yang sudah jelas, silakan subscribe di dalam channel saya, dan apabila ada yang mau bertanya-tanya nanti tulislah di dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu, ya, akan saya jawab satu persatu. Saya dengan hati saya yang paling dalam, saya merindukan bahwa saudara-saudara saya bisa terhindar dari sakit penyakit asam lambung, anxiety ini, sembuh total seperti apa yang saya alami. Memang saya serius, saudara-saudaraku ya, untuk berbagi tentang ini. Karena apa? Bagi orang yang belum pernah mengalami, ini sangat menyalahkan kita, ya, sangat meremehkan. Tapi bagi kita yang mengalami, sangat menyedihkan sekali. Sensasi-sensasi yang luar biasa. Bayangkan 1001 sensasi. Kalau saya menyebutkan satu persatu, 1 jam 2 jam tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai. Yang pasti semuanya mengalami rasa
yang seperti yang saya alami, dan saya pun merasakan apa yang saudara rasakan, saya pun juga merasakan. Tetapi perbedaannya, kalau saya bisa memperjuangkan, saya bisa menanggulangi, bahkan saya bisa sembuh total sampai hari ini. Saya yakin saudara pun pasti bisa sembuh total. Ikutin channel saya, bertanyalah terhadap saya pasti menjawab dan berbagi dengan saudara. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.